Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sendu bernama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan contoh soal TKA Matematika Umum SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pada part 3 atau bagian 3 ya. Tidak lama-lama, langsung aja ke TKB. Nah, ini langsung soal nomor 5 karena lanjutan dari bagian part yang sebelumnya. Itu ini kisi-kisinya ya, saya bacakan. Nomor soal 5. Elemen atau materi trigonometri. Subelemen atau submateri perbandingan trigonometri. Kompetensi memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan trigonometri. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Level kognitif aplikasi. Bentuk soal pilihan ganda. Konteks permasalahan sehari-hari. Jelas ya ini ya kisi-kisinya. Contoh soal dari kementerian yaitu ini. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah ini sampai ke bawah. Opsinya ini kuncinya C dari kementerian. Langsung aja tidak lama-lama ya. Sebelum saya bahas, saya jelaskan sedikit perbandingan trigonometri. Ikuti ya, jangan sampai skip, ikuti mulai awal sampai akhir. Ini saya jelaskan dulu keterangan sedikit. Ya itu, ya. Berarti ini C, ini B, ini A. Ingat, kalau saya bilang sin, itu apa? Saya singkat demi. Sisi di depan per sisi miring. Cos. Sami. Sisi di samping per sisi miring. Tan. Desa. Sisi di depan sudut per di samping sudut. Paham ya? Coba saya ambilkan contoh sedikit. Kalau sudutnya di sini misal, nah ini berarti kalau saya tulis sin beta, depannya ini B per miringnya C, ini kelihatan miring. Nah seperti itu. Lah kalau cos sami, sampingnya ini sudut A. Ini enggak boleh miring kan ya, miring tetap miring. Miringnya C. Nah, tan depannya sudut B. Sampingnya bukan C tapi apa? A. Sekali miring tetap miring. Nah, seperti itu. Di samping itu juga harus hafal sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Wajib hafal. Sin, cos, tan itu ada 6. Satu di sini lanjutannya kot. Kot itu kebalikan dari sepertan. Berarti kalau tannya desa berarti ini jadi sade. Sek kebalikannya kos. Berarti kalau kos sami jadi misa.
kosekan, kebalikannya sin. Kalau sin demi tadi mide. Nah itu, ya, ini wajib paham karena pada TK disebutkan ada dari pemerintah keluar. Di samping sudut istimewa atau rumus-rumus yang lainnya. Itu ya. Ntar saya lanjutkan ke soalnya. Sabar ke soalnya ya. Ke soalnya. Nah, gambar soalnya tangganya kan gini, saya gambar. Ini tinggi tangganya saya beri nama Y. Ya, sudutnya 60 derajat di sini. Atau saya hapus saja ini. Nah ini. Saya ganti warna. Nah ini 60 derajat. Ini saya beri nama Y. Nah ini tangganya bersandar ya, dengan lantai 60 derajat. So tangga dengan panjang 6. Nah 6. Ini 6 gitu ya. Kalau saya asumsikan dengan ini C, ini B, ini A. Seperti gambar yang atas itu. Kita tinggal lihat sudutnya ini. Ya. Sudutnya B. Ya, sudutnya B ya. Sama dengan ini. Nah, posnya sama. Berarti depannya sudut yang ditanya sama miring. Apa depan dengan miring? Depan dengan miring. Oh, sin. Berarti saya memakai sin di sini, yaitu sin 60 derajat, depannya Y, miringnya 6. Sin 60 derajat yang saya tadi bilang harus hafal. Yaitu berapa? Sin 60 derajat yaitu akar 3 per 2 Y per 6. Maka Y sama dengan 6 kita kalikan silang. 6 kali akar 3 per 2. Y sama dengan 2 dengan 6 kita sikat habis. 6 bagi 2 3. Berarti hasilnya 3 akar 3. Mantap ya. Mudah sekali kan gitu ya. Kita lihat jawabannya apa. Oh benar yang C kita cantung. Jelas ya. Seperti ini. Ingat-ingat dihafal sudut-sudut istimewa. Saya lanjut soal nomor 6. Nah ini saya bacakan. Nomor soal 6. Elemen atau materi, data dan peluang. Subelemen atau submateri, data. Kompetensi memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data kelompok. Pemusatan itu kalau ukuran data ya modus, median, rata-rata. Penyebaran ya kuartil 1, kuartil 2 jangkauan. Pelajari lagi bab ini masuk pada bab statistik contohnya. Ini kan data dan peluang. Saya lanjut ya. Level kognitif penalaran, bentuk soal, pilihan ganda kompleks, MCMA. Konteks permasalahan sehari-hari.
Ini yang dari kementerian ya, saya bacakan soalnya. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Saya bacakan yang pertama. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Yang kedua, rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Yang ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29, berarti lebih dari 29. Yang keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Yang kelima, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Kunci jawaban dari sana pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4 yang betul. Langsung aja kita eksekusi ya, tidak lama-lama. Saya jelaskan sedikit masalah rata-rata gabungan. Perhatikan ya. Ini, andai saya punya 2 kelompok yaitu kelas A mempunyai rata-rata kelas, saya beri nama X1, frekuensi banyaknya di kelas itu F1. Saya juga punya kelas B, rata-rata kelas, saya beri nama X2, frekuensi saya beri nama F2. Paham ya? Nah, kalau sudah ingin saya gabung, berapa nilai gabungan, rata-rata gabungan? Seret, rata-rata gabungan. Saya beri nama X aja ya. Berarti frekuensi dikali rata-rata ditambah frekuensi dikali rata-rata dibagi F1 ditambah F2. Ini 2 ya. Nah, jelas? Nah ini. Diingat-ingat, dari data ini kita nggak akan bisa mencari nilai satu per satu, karena langsung diketahui frekuensi sama rata-ratanya. Itu yang perlu diingat ya. Berarti saya masukkan ke soal yang ada ini, kita cocokkan dengan soalnya. Itu rata-rata nilai ulangan 17 murid 83. Saya asumsikan kelas A rata-rata 83, frekuensinya 17. Kelas B rata-rata frekuensi, kita baca dulu. Kita baca. Oh, susulan 3. Terus sehingga rata-rata nilai ulangan dari, oh iya, 3 murid nilainya menjadi 82. 3 murid
Nah ini kita nggak tahu. Nah rata-rata ini kelas B ini susulan gitu ya. Nah kok kita konten itu. Lah di sini diomongkan ya rata-ratanya diomongkan menjadi 82. Nah itu rata-ratanya menjadi 82 itu kalau kita pilih. Maka kita ingat rumusnya seperti ini. Ya, F1 X1 F2 X2. Nah, saya tulis lagi di sini ya. Pakai ini aja. F1 X1 F2 X2 F1 ditambah F2. Di sini F1-nya 17 sama 83. 17 dikali 83 ditambah 3 dikali X2. 17 ditambah 3 82. Sudah? 17 kali 83, bentar saya hitung dulu. 18 17 kali 83 yaitu ketemu 1411 ditambah 3x2. 17 tambah 3 20. 82 kali 20. 3x2 ini 0, ini 4, ini 16. 1 4 11 seret kanan jadi min. Nah. Ya. Maka ketemulah 3x2 299. Ya, saya tambahkan di atas. Ya, atau di sini rata-rata itu jumlah data rata-rata itu jumlah data berarti ingat-ingat ya sini ya. Sigma ini data ya dibagi frekuensi. Maka kalau saya tulis X2 ya berarti 299 bagi 3. Berarti ini frekuensinya, ini jumlah datanya, yaitu jumlah nilai susulan ketiga siswa. Maka jumlah nilai seperti sini ditanyakan apa di sini jumlah nilai ketiga. Nah itu, nah ini berarti jumlah nilai ketiga siswa 299. Ya, lah yang bawah ini frekuensinya yaitu 3 anak tadi. Kita baca yang kedua lagi, kita lihat. Rata-rata nilai ketiga murid yang ikut ujian susulan rata-rata nilai. Berarti rata-rata. Nah, berarti kalau rata-rata kita bagi ini
299 bagi 3, maka rata-ratanya, ini rata-rata ya, yaitu 299 bagi 3 ketemu 76,333. Kita lihat di sini. Tadi apa yang dibilang sini? Rata-rata nilai ketiga mengikuti ujian lebih dari 70. Kita lihat rata-ratanya 76,3. Ini kok kita bagi ini rata-ratanya. Nah, maka betul juga. Nah, ini rata-rata ketiga siswa. Kita baca lagi di sini. Yang ketiga, apa yang diminta? Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nah, kita ingat muridnya ada 3, jumlahnya ada 29. Kita misal murid 1A ditambah murid 2B ditambah murid 3C 29. Kita merekayasa. Ya, berarti nilainya harus 299 ya, atau 229. Bentar. Oh, 229 kita ngitungnya. 229. Bentar ya. Ini yang gagal paham ini ya. Cek besarnya mau saya lihat ini. Nah, 229. Nah, ini mantep kalau ini. Ini juga gitu. 229. Kita rekayasa. Jika A mendapat 100, B mendapat 100, maka nilai C kan diminta yang terendah. Berarti kok terendah, yang kedua-duanya harus maksimal. Nilai maksimal berapa? 100. Maka ini 200 plus C. C sama dengan 229. 200 seret kanan jadi min. Maka C-nya, nah nilai yang paling rendah 29. Kalau ini nggak maksimal, C pasti masih tinggi. Berarti kalau maksimal C yang terendah. Itu cara berpikirnya. Kita lihat di sini yang C. Yang ini. Nilai terendah dari ini tidak kurang. Berarti tidak kurang itu sama aja minimal sama. Misal tidak kurang 5. Berarti ya 5, 6, 7, 8, 9. Tidak kurang dari 29. Berarti 29, 30. Yang mau 29, atau berapa. Yang penting 29 ke atas. Jelas ya? Ini pernyataan yang ketiga. Ini pernyataan yang kedua. Ini pernyataan yang pertama. Untuk keceknya ya. Nah, kita baca yang keempat. Apakah keempat? Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nilai tertinggi jelas tertinggi. Lah ini tertinggi 100, malah 2 orang bisa tertinggi ya. Tertinggi betul. Lebih dari 76. Ini ada 100. Ya. Kalau kita bagi 3 aja ya nggak akan nemu 229 kan gitu. 76,3 itu sudah rata-rata sama. Tertinggi seperti itu. Jelas ya? Ini pernyataan yang keempat. Maka kita bisa terbantahkan di sini. Coba saya bacakan di sini. Jumlah nilai ketiga murid yang ikuti ujian susulan adalah 229. 229 dari sini. Seret. Nah ini. Jumlah ketiga siswa adalah nilainya 229. Ingat ini rata-rata kan jumlah data dibagi frekuensi. Kalau ini frekuensi, ini jumlah datanya.
Betul ya? Berarti yang pernyataan 1 betul, kita centang di sini. Centung. Pernyataan kedua, rata-rata nilai ketika murid yang ikut ujian lebih dari 70. Betul juga, kita centung. Karena apa? Tadi yaitu 76,3 rata-ratanya. Bentar ya. Masih shift otomatis supaya nggak hilang ini ya. Ini ya rata-ratanya sudah betul. Nilai terendah dari ketiga ini juga betul. Nilai tertinggi juga betul. Ini betul semua. Centung. Ya sambil nunggu ya. Sabar. Mana sambil saya bicara. Ini babnya bab statistik, yaitu data terpusat. Data terpusat itu rata-rata modus median. Ya. Nah itu berarti pernyataan 1, 2 betul, 3 tidak kurang, tadi juga betul. Lah ini minimal 29 nilai terendah, betul juga, kita centang berarti di sini centung. Yang keempat nilai tertinggi ketiga juga betul, tertinggi bisa 100. Ya, mudah ya, pahami. Ini kebetulan yang soal ini ya, soal yang ke-6 data dan peluang, ini babnya data, peluang belum kebahas. Jelas ya? Ikuti terus channel Matematika Senti Purnama agar tidak ketinggalan ya. Lah supaya nggak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Sen ya, Dwi Purnama CMSDDP. Jangan di skip ya, ikuti mulai awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Khususnya anak kelas 3 ya, persiapkan diri kalian supaya sukses ya. Sampai di sini ikuti terus ya, karena masih ada kelanjutannya bagian-bagian berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.